semua original. Jadi kita ingin beda dari yang lain. Terus satu ingin beda dari yang lain, kedua pemenuhan gizinya juga harus ada. Pemenuhan gizi itulah yang menjadi dasar pertimbangan untuk pembuatannya. Suhu minus 18 itu 1 tahun, Mbak. Wow, 1 tahun? 1 tahun tidak merubah rasa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fusnula Syaifah dalam tayangan wawancara bersama dengan Tante Ita ya hari ini. Halo semua, sore Tante. Selamat sore. Terima kasih sudah mau kembali hadir di podcast kita, yaitu dalam segmen Bincang Bisnis dan juga bersama dengan Dapur Mama Ita ya Tante. Nah Tribuners, hari ini kita akan membawa kabar gembira karena Mama Ita akan memperkenalkan produknya lagi nih ya, bahwasanya ada pempek yang kita bisa bilang ini tuh unik Tante di Bandar Lampung, khususnya Lampung ya Tante, karena pempeknya ini warna-warni Tribuners ya. Karena masih penasaran gak sih warna-warni pempek ini kenapa bisa diciptakan dan latar belakang bisa menciptakan pempek yang warna-warni ini tuh Tante dapatnya dari mana? Penasaran kan Tribuners? Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan Dapur Mama Ita untuk membahas dan juga kita akan memperkenalkan produk-produk yang pastinya pempek ini bakalan ngebuat Tribuners ngiler dan pastinya penasaran dengan pempek Mama Ita. Langsung aja nih Tante, kita mau kenalan lagi dong dengan pempek Mama Ita. Mungkin Tante bisa perkenalkan dulu ada produk apa aja selain pempek atau jenis pempeknya lah Tante gitu. Kalau pempek kita dari pempek Dapur Mama Ita itu itemnya original dan sayuran, Mbak. Oke. Jadi kalau sayuran itu tetap semua serba ikan, tapi kalau yang sayuran itu ada tambahan dari sayuran segar. Nah, ada sayuran segarnya ya Tante. Nah, dan ini yang akan kita kasih tahu nih dengan Tribuners ya, bahwasanya di sini udah ada displaynya juga nih Tribuners. Tante juga udah bawa ya sevel dan juga pempek yang udah dalam bentuk frozen kayak ini Tante ya. Nah ini unik banget nih Tante karena ini kan warna-warni ya. Nih Tribuners bisa lihat ya. Ini kan warna-warni, ada warna pink, ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya Tante. Ini bisa dapat warna seperti ini dari mana Tante? Apakah ini pewarna alami? Iya, kalau pempek kita ini, kita ambil satu ya. Kalau pempek kita ini warna-warninya ini, kalau yang hijau ini dari daun katuk. Kemudian kalau yang pink ini dari bayam merah, kemudian kalau yang kuning dari wortel. Jadi ini aman sekali dikonsumsi karena kita pewarnanya pewarna alami dari sayuran. Jadi ini pewarnanya pewarna alami ya Tante, dari sayuran yang dipakai. Tadi udah dijelasin nih Tribuners ya. Kalau misalkan yang kuning ini dari wortel, yang merah pink ini dia dari bayam merah ya. Terus yang hijau dari daun katuk ya. Apa sih Tante yang membuat Tante tuh terinspirasi gitu atau terinovasi dari pempek kok bisa membuat pempek sayuran? Iya, masyarakat sekarang sudah semua serba pintar ya Mbak ya. Sudah banyak edukasi yang diberikan pemerintah juga, lembaga-lembaga juga bahwa jajanan itu juga harus memenuhi nutrisi gitu kan ya. Jadi semakin banyak yang teredukasi, tentunya peminatnya juga akan semakin banyak. Berarti kan ada pasar di situ. Pastinya. Nah, jadi kita buat kalau pempek itu sudah banyak, kalau yang original, semua original. Jadi kita ingin beda dari yang lain. Terus satu ingin beda dari yang lain, kedua pemenuhan gizinya juga harus ada. Jadi tagline kita Mbak, jajanan sehat. Gitu, tagline kita jajanan sehat. Jadi pemenuhan gizi itulah yang menjadi dasar pertimbangan untuk pembuatannya. Oke, nah kepikiran untuk membuat pempek sayuran ini udah tercetus selama berapa lama bukan? Itu awalnya saya tuh mendengar bahwa Indonesia itu tingkat stuntingnya tinggi Mbak. Jadi saat itu saya berpikir anak-anak itu kenapa harus stunting sementara kita kaya, negara kita adalah negara yang kaya. Jadi kenapa ada stunting? Itu pastikan kesadaran masyarakat akan gizi itu masih kurang. Sementara kalau dulu banyak iklan
lengkapi piringmu gitu kan dengan gizi-gizi. Sementara anak-anak Indonesia kadang-kadang susah buat makan, tapi mereka mau jajan. Oke. Nah, jadi kalau dia jajan aja sudah memenuhi, karbonya ada, proteinnya ada, sayurnya ada, kenapa tidak gitu? Keren banget nih Tante. Artinya kan tidak hanya berbicara masalah bisnis, tapi juga lebih ke manusiawi juga ya Tante. Iya. Jadi mungkin kan teman-teman anak-anak kita di luar sana yang pengen, mungkin ada yang sebagian masih kurang gitu pencukupan gizinya. Ini keren loh Tribuners ya, bisa terpikirkan sampai segitu ya. Karena kan kalau misalkan mie ayam nih Tante, kita kan udah banyak udah banyak kayak mie ayam sayuran, ada yang dari bayam juga, dari wortel gitu kan ya. Tapi ini unik banget, empek-empek dipadu-padankan dengan ikan tentunya ya Tante. Nah pemilihan ikannya sendiri ini ikan apa Tante? Kalau di Bandar Lampung kan ikan laut ya, karena kita di daerah pesisir. Itulah yang membedakan pempek Lampung dengan pempek dari Sumsel. Kalau dari pempek Lampung tentunya karena kita daerah pesisir, kita menggunakan bahan ikan laut. Ya. Kami memilih itu ikan lautnya ekor kuning, Mbak. Ekor kuning. Ya, karena dia teksturnya mirip sekali dengan ikan tenggiri, hampir menyerupai, tapi harganya sangat ekonomis Gitu ya. Tapi ada nggak sih Tante yang membedakan dalam pemilihan ikan juga terhadap rasa dari suatu pempek itu? Pasti, karena pempek itu kalau ikannya segar itu pasti pempeknya jadi enak. Tapi kan kalau mempengaruhi rasa kalau kesegaran ikan itu sendiri. Tapi dalam pemilihan ikan yang berbeda-beda kan ikan banyak nih. Ya, rasanya akan berbeda. Kalau kita menggunakan ikan misalnya, banyak kan di Lampung itu ikan kiter ya, tentu akan beda rasanya dengan kita menggunakan ekor kuning. Beda sekali. Tapi kalau dari pempek Sumsel ke Lampung seperti yang transmisi tadi yang Tante bilang, kalau Sumsel kan lebih menggunakan Ikan air tawar. ikan air tawar dengan ikan air laut itu ada bedanya nggak sih Sel? Kita lebih gurih kalau pempek Lampung. Makanya pernah saya ada di salah satu event, mereka dari daerah Jawa itu, mereka menginginkan pempek Lampung. Saya tanya tempo hari, kenapa harus pempek Lampung? Kan pempek itu berasal dari Sumsel. Karena pempek Lampung menggunakan ikan air laut. Oh, jadi di luar sana mereka sudah bisa membedakan dari rasa bahwa ini pempek kita. Suatu kebanggaan buat masyarakat Lampung. Walaupun memang asal mulanya dari Sumsel, tapi walaupun itu Lampung juga punya jadi yang ciri khas inovasi nih Tribuners, keren. Nah, tapi kan yang jualan pempek pasti banyak dong. Banyak banget di Lampung ya. Tapi apa sih yang membedakan pempek Mama Ita dengan pempek yang lainnya? Ya, pempek Mama Ita itu kita yang pempek sayur ini Mbak sudah menjadi ikon dari pempek dapur Mama Ita. Jadi kalau orang sebut pempek dapur Mama Ita, tentu mereka akan bilang bahwa itu pempek sayur gitu. Jadi itulah yang pembedanya pempek kita dengan pempek yang ada di tempat-tempat yang lain. Ini benar-benar. Nah, ini sudah berdiri selama berapa lama Tante untuk bisnis ini sendiri? Kalau pempek dapur Mama Ita itu berdiri di akhir tahun 2020, itu masa pandemi. Masa pandeminya ya Tante? Malah jadi berkah buat sampai sekarang ya Tante? Iya. Wow, luar biasa nih. Tapi ada strugglingnya juga nggak sih, maksudnya untuk berjualan di masa pandemi sampai dengan masa new normal sekarang ini? Apa nih suka dukanya? Banyak sekali. Kalau dulu di masa pandemi kita kan lebih ke online ya. Orang nggak mau keluar rumah, jadi mereka hanya delivery ya, kirim-kirim aja gitu. Tapi ketika masa pandemi berakhir, tentunya strategi marketing kita juga jadi berbeda, lebih meluas lagi ya. Jadi lebih banyak pangsa pasar yang bisa kita raup. Oke. Nah, kalau untuk perbedaan omsetnya nih dari masa pandemi ke new normal, apakah ada perbedaan, kenaikan atau penurunan gitu? Naik Mbak. Kalau dulu kan ya itu tadi hanya delivery itu kenaikan hampir 100% kenaikan dari Hampir 100% dari pandemi ke new normal. Itu dari mana tuh Tante? Maksudnya pembelian offline, online atau pemasarannya bagaimana?
Kalau dulu kan pandemi orang nggak pada belanja ke outlet-outlet. Nah, sekarang kan pempek dapur Mama Ita sudah ada di outlet-outlet. Jadi kan nggak hanya yang kirim dari home store-nya dapur Mama Ita, tapi mereka juga bisa berbelanja di outlet-outlet yang sudah bermitra dengan kita. Ada di mana ibu tante? Kalau untuk sementara ini belum banyak, tapi kita ada di toko-toko frozen yang lokal. Kemudian yang store-store yang besarnya juga kita ada di Glael. Kemudian di Samia, pisang goreng Samia, ada di Alpukat Bang Panji, terus di Durian Beku Lampung, itu ada di. Wow, berarti kalau Tribuners mau cari mungkin yang dekat rumahnya lebih gampang ya tante ya. Silakan cari gerai-gerai terdekat. Wow, keren. Jadi makan pempek sekarang itu nggak hanya mudah ya tante, tapi juga menyehatkan karena ada pempek sayuran dari dapur Mama Ita nih tentunya ya. Nah, tante sehari bisa menjual berapa banyak pempek sih? Kalau sehari itu saya tuh hanya memproduksi sekitar 2-3 kilo. 2-3 kilo. Jadi itu jumlah per piece-nya sekitar antara 200-300 piece ya per hari. Ya, itulah omsetnya per hari. Dan itu ditaruh ke gerai atau mitra itu? Ada yang di offline. Kalau mitra itu nggak yang setiap hari kita taruh di mitra. Karena kita kan sistem konsinyasi, kalau habis order repeat lagi. Tapi kalau yang di rumah kan mereka belanja yang dari home store kita itu langsung gitu ini. Tapi kalau untuk yang di gerai-gerai itu apakah dalam bentuk frozenan juga? Iya. Oke. Itu Jadi frozenan ya. Jadi kalau dulu awalnya kita belum punya NIE, nomor izin edar, itu kita jual yang siap saji, ready to eat. Jadi kita tuh ada di toko oleh-oleh aneka sari rasa, di Glael, itu kita semua isinya yang ready to eat. Tapi kan kelemahannya kadang-kadang Tidak bisa bertahan lama. Iya, tidak hanya satu hari itu dan kadang ada sisa gitu. Jadi kita mulai legalitas kita supaya kita bisa di frozen ini. Oke, dan sekarang sudah sisa ya karena NDA-nya udah keluar, udah terdaftar di BPOM khususnya untuk makanan. Makanya di dapur Mama Ita sudah bisa menggunakan jenisnya vakum atau frozen ini ya dan benar ya. Karena kalau frozen ini dia bisa bertahan berapa lama Tante? Kalau di suhu minus 18 itu 1 tahun, Mbak. Wow, 1 tahun. 1 tahun tidak merubah rasa. Tapi kalau di minus 4 sampai ya di bawah 18 ya, minus 4 sampai 10 itu bisa bertahan 6 bulan. 6 bulan. Tapi 6 bulan aja sudah merupakan udah cukup lama loh Tante ya. Nah, untuk uji coba ketahanan seperti ini, itu ada trial dan error hasil. Ini ya ada. Pada saat kita proses NIE dari BPOM, kita ada diberi pelajaran untuk menguji coba sendiri sampai ketahanannya sampai berapa lama. Jadi kita lihat perkembangannya 1 bulan seperti apa, 2 bulan seperti apa. Dan ini sudah teruji 1 tahun tidak berubah rasanya ketika dia di suhu minus 18. Oke, memang sudah diuji selama 1 tahun ya. Dan rasanya itu tidak berubah, tidak berubah. Oke. Nah, ini kan pastinya tidak hanya ada yang pempek sayuran aja dong. Ada yang versi original ya. Yang ada ini seperti ini. Nah, ini yang original. Jadi kalau yang tidak menyukai sayur itu tetap bisa berbelanja di dapur Mama Ita dengan pilihannya yang original. Itu dalam satu kemasan ada isinya Pak? Mixnya ada pempek adaan, lenjer, telur, dan ada juga kulit. Dan kita juga ada produk terbarunya, Mbak. Wow, mana tuh? Ini pempek crispy. Wow, ini apa Tante? Pempek crispy. Jadi kalau disajikan langsung sesaat setelah digoreng itu dia keras-keras gitu. Ini pempek crispy ini Crunchy. maksudnya bahan bakunya apa? Tetap ikan, cuman kita pengolahannya dia ketika digoreng itu jadi crunchy, jadi garing gitu. Gitu beda sama kulit? Atau beda dengan kulit karena ini bukan kulit tapi bahan dasarnya ikan. Tapi cara pengolahannya ya. Tekniknya yang dibuat dia bisa jadi crunchy gitu atau Jadi crispy. kalau digoreng jadi mekar dia. Gitu.
keren nih. Terus ada satu lagi nih Tante yang panjangnya Panjang, ini lenjer. Lenjer. Kadang kan mereka ingin menyajikannya dalam bentuk misalnya mau dibuat lenggang gitu. Jadi bisa pilihannya dengan lenjer. Oke, tapi bisa by request nggak untuk mixnya pengen yang ini semua lenjer? Bisa. Oh, bisa. Nah, dari tadi kita udah ngomongin nih Tante masalah pempek ya, dan pasti Tribuners di rumah ini udah pada ngiler dan juga penasaran. Tapi kita juga belum berbicara masalah harga deh, karena takutnya mengawang-awang gitu kan ya Tribuners gitu kan ya. Jadi kita bakal spill dulu nih harganya untuk per satu frozen waffle ini Tante. Untuk pempek warna ini dibanderol dengan harga berapa? Harga 70.000. 70.000 ya. Ini untuk beratnya berapa nih Tante? 500 gram. 500 gram dan Isi 20 piece. isi 20 piece Tribuners, isi 20 Paket piece, kenyangnya. 500 gram, 70.000 ya. Udah paket kenyang, udah dapat nutrisi pempek juga, sayuran ya Tante ya. Wow, ini segini 70.000 nih. Berarti kalau Tribuners mau beli boleh catat dulu ya. Harga-harganya nanti bakal kita cantumin ini di bawah sini. Terus lanjut Tante, untuk yang di sebelah sini itu harganya ada berapa? Kalau yang original ini kita 60.000 per packnya. Oh, sama isinya 500 dan isinya 20 juga. 20 juga, cuman dia Ada ya. di mix. Oke. Kalau yang lenjer ini isi 5, ini 70.000. Isi 5 70.000, tapi kan dia panjang-panjang ya. Panjang. Oke, yang pepek Kalau crispy pempek crispy-nya ini isi 10, 30.000. Tapi cuma isi 10. Oke, tapi udah terjangkau banget ya 30.000 nih. Kita penasaran juga nih rasanya seperti apa ya. Itu ada apa lagi tuh Tante yang di bawah? Ya sama ini yang sama 10. Oke. Kalau di pempek dapur Mama Ita ini insya Allah sih aman untuk belanja karena kita sudah ada legalitas halal, jadi sudah terjamin kehalalannya. Kemudian untuk cara pemproduksinya ini sudah standar dari BPOM. Wow, jadi udah standar BPOM, sudah ada standar halal juga, jadi keamanan sudah terjaga, amalannya, kebersihannya terjaga ya Tante ya. Oke. Nah, selain dari rasa, kalau pempek itu kan pasti identik dengan ikan dan juga cukanya nih Tante ya. Kalau cuka dari dapur Mama Ita ini seperti apa sih ciri khasnya? Kalau khas kita itu dia kita menggunakan asam Jawa. Jadi nggak mules ya kalau kata orang lokal itu takut makan cuka, takut sakit perut. Insya Allah di pempek dapur Mama Ita kita pakai asam Jawa. Dan pengolahannya pun itu fermentasinya juga sudah diatur sehingga tidak terlalu asam. Oke. Nah, jadi dia dominannya pedas manis atau kita pedasnya sedang. Pedas sedang. Asam manis itu udah standar rasa kita balance lah ya. Tapi kalau by request kita bisa ngasih Tante kayak misalkan minta dipedesin dalam kuantiti yang ada ininya, ada kesepakatan kuantiti kalau request. Karena di dapur Mama Ita juga kan bisa untuk ini ya dalam kuantitas yang banyak. Iya, untuk party juga bisa nih Tribuners ya. Kalau mungkin bosen gitu kan ya, pengen yang lain gitu seperti di acara-acaranya di pempek gitu ya, ataupun cateringnya pempek gitu, bisa banget ya Tante ya. Ada minimal ordernya nggak sih harus? Kalau untuk yang paket party kita kan jadi bentuknya mini ya. Jadi setengah dari yang ukuran kita jual. Itu nggak ada sih minimal order karena ordernya kan sesuai dengan tamu mereka nantinya. Jadi memang sesuai dengan kesepakatan dan itu juga bisa request ya. Oke Tante, boleh kasih informasi nggak sih alamat offline dapur Mama Ita ini ada di mana? Jadi kalau Tribuners mau jajan gitu ya, mau belanja bisa langsung aja datang ke offline-nya atau melalui sosial medianya. Iya. Home store kita ada di Jalan Timur, Gang Utama 79, Sinar Baru, Kuripan, Teluk Betung Barat. Untuk Facebook kita pempek DMI, Mbak.
Kemudian IG-nya pempek dapur Mama Ita tapi pakai Dapoer Mama Ita. Silahkan pilihnya Mila. Jadi tinggal pilih aja ya, mau lewat via online atau offline gitu ya. Kalau offline-nya ada di toko betul. Untuk mengunjungi ini kita ada di Google Map itu mudah sekali Mbak. Tinggal klik PenPDMI sudah ketemu alamatnya. Oke, jadi alamatnya udah ada di Mbak Andrea ya, PenPDMI atau di sosial medianya Dapoer Mama Ita. Dan kita buat jadi desain ngemilnya itu bentuk stick gitu padahal dia sedang makan pempek gitu. Stick bagaimana nih? Stick itu apa ya? Bukan stick yang untuk burger atau untuk atau lebih panjang gitu. Stick cemilan jadi dia kering gitu. Pempek kering gitu. Dalam bentuk stick gitu. Dalam bentuk stick kayak lihat gitu. Enggak, lebih besar jadi kayak cucuk gigi ya kayak sebesar jadi bentuk stick. Itu yang akan kita buat tapi kita sekarang lagi trial terus belum sampai ke rasa yang belum pas gitu ya. Jadi kita belum launching. Karena kalau untuk sticknya pasti crunchy dong. Iya, ya bikinnya crunchy. Sedangkan pempek kan kita tahu lembut ya, bertekstur juga gitu. Kan kalau pempek ini kan banyak yang versinya kemplang gitu kan ya. Kita pengen bikinnya yang stick. Nah itu kepikiran inovasi itu dari mana kan? Kadang inovasi itu muncul dari stick. Jadi kita lihat kan ini bentuknya frozen. Kita juga pengen dong majang pempek dapur Mama Ita ya bentuk kering sehingga bisa dibawa jadi oleh-oleh nggak hanya yang pempeknya yang sering seperti itu. Wow, kita bakal tunggu banget nih ya Tribuners untuk trials and error-nya. Nanti kalau udah jadi kita bakalan jumpa lagi sama Mama Ita atau Insya Allah mengenalkan produk-produk terbarunya. Pastinya Tribuners bisa menginspirasi Tribuners di rumah yang ingin berbisnis juga. Karena berbisnis itu pasti punya ciri khasnya teman-teman. Yang jualan pempek di Lampung itu udah banyak, tapi yang punya ciri khas itu pasti beda-beda. Di setiap pedagang, di setiap pembisnis itu pasti punya ciri khasnya yang beda-beda. Seperti Mama Ita ini, dia punya ciri khas di pempek sayurannya nih, itu harus ya. Oke, terima kasih banyak Tante Ita sudah hadir di studio Tribun Lampung. Tentunya sudah menginspirasi Tribuners yang di rumah tentang bagaimana sih cara mengelola bisnis pempek ini, berinovasi melalui produk-produk yang memang sudah familiar di Lampung, di Indonesia, terutama pempek dan masyarakat Lampung dan tentunya masyarakat di Indonesia. Terima kasih juga untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan Bincang Bisnis. Masih bersama dengan saya, Trisno Aktiva di sini, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya dalam podcast Tribun Lampung dalam Bincang Bisnis. Terima kasih dan selamat siang.